Saya bermubahalah tentang dua hal, baik dunia maupun di akhirat. Adapun mubahalah yang di akhirat adalah kekal di dalam api neraka beserta laknatnya Allah. Adapun di dunia, semoga Allah menghilangkan penglihatan dan menghilangkan pendengaran dan menjadikan kita menjadi seorang kafir sehingga tidak ada lagi jalan petunjuk Allah kepada kita. Kami mengundang kembali Saudara Indra karena ini relatif momentum penting. Saudara Indra menyatakan siap bermubahalah kepada orang-orang siapapun yang mengatakan Muhammad Qasim itu adalah sesat, kemudian Muhammad Qasim itu dajjal, Muhammad Qasim itu dicaci maki, dan sebagainya. Nah, ini menarik sekali karena Saudara Indra siap melakukan mubahalah kepada mereka-mereka yang berani. Saya ingin minta pernyataan saudara langsung terkait dengan mubahalah ini. Karena begini, di dalam konteks mubahalah ini biasanya itu disampaikan kepada persoalan akidah, kepada orang-orang yang sudah tidak seakidah. Nah, ada banyak tuduhan kepada kami orang-orang yang sudah percaya dengan Muhammad Qasim sehingga bobot mubahalah itu sangat tepat karena memang ini ranahnya. Saya kira begitu. Silahkan mungkin Saudara Indra untuk menyampaikan apa itu benar. Ya, benar. Saya siap untuk bermubahalah kepada siapapun yang mengatakan Qasim adalah pendusta dan banyak hal yang mereka buat fitnah kepada Qasim ataupun kepada pendukung-pendukungnya. Saya siap karena ini adalah akidah Islam dan saya pun bukan untuk bermain-main dalam akidah Islam, sehingga saya siap untuk bermubahalah. Dan isi mubahalah pun saya pun tidak bermain-main. Saya bermubahalah tentang dua hal, baik dunia maupun di akhirat. Adapun mubahalah yang di akhirat adalah kekal di dalam api neraka beserta laknatnya Allah. Adapun di dunia, semoga Allah menghilangkan penglihatan dan menghilangkan pendengaran dan menjadikan kita menjadi seorang kafir sehingga tidak ada lagi jalan petunjuk Allah kepada kita. Karena dari penglihatan dan pendengaran hidayah Allah datang. Tapi jikalau Allah mencabut hal itu, tidak ada lagi jalan untuk datangnya, masuknya petunjuk Allah. Dan saya siap bermubahalah tentang dua hal itu, baik dunia maupun di akhirat. Adapun alasan saya seperti ini, pada umumnya siapapun itu, bukan karena saya merasa benar, bukan saya merasa saya lebih baik atau apapun itu. Tujuan saya karena apa? Ya karena Allah dan cinta. Saya ingin bukan hanya saya yang mencintai Allah, begitupun sebaliknya. Tapi saya juga ingin kepada orang-orang. Saya ingin melihat bahwa orang-orang juga merasakan cintanya Allah dan mereka pun dicintai Allah. Sehingga apa? Baik Islam maupun alam semesta ini penuh kedamaian. Orang-orang saling mencintai karena Allah. Jadi tidak ada rasa benci, dendam, amarah, ataupun itu. Saya bermubahalah hanya karena cinta. Masya Allah, luar biasa. Baik, ini penting mengajak mubahalah
dengan rasa cinta, dengan rasa damai, bukan rasa dendam. Jadi saudara Indra ngajak mubahalah bukan karena tersinggung, banyak menghina, banyak memojokkan. Saudara Indra memang dikatakan kafir lah, dajjal lah, dan sebagainya karena mendukung Muhammad Qasim. Tetapi saudara Indra mengajak mubahalah untuk kebaikan dan cinta damai, bukan karena dendam. Ini luar biasa, saya kira. Tapi tentunya mubahalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran ya. Benar. Ya, Saya bagaimana? bukan bermain-main, kata saya tadi, sehingga saya ingin bermubahalah sesuai dengan ajaran Islam. Baik, jadi bukan mubahalah versinya ada tokoh-tokoh yang sekarang ini muncul yang mengajak mubahalah. Itu saya kira bukan mubahalah, itu sumpah serapah. Dengan pegang Al-Quran di sini, lalu tidak ada lawannya dan sebagainya, dengan mengajak 7 turunan dan sebagainya. Saya pikir yang dimaksud oleh saudara Indra adalah mubahalah sesuai dengan kaidah Islam yang sesungguhnya. Jadi bukan sumpah serapah. Saya kira itu mungkin terima kasih kepada siapapun yang siap mubahalah dengan 2 sanksi akhirat dan si dunia. Mungkin 1 bulan kemudian ya, setelah mubahalah, orang tersebut atau Indra yang akan buta matanya dan buta hatinya ya, dicabut Pendengaran ya. mata Pendengar dan mata pendengaran dihilangkan sehingga orang itu menjadi orang kafir. baik. Lalu kemudian Untuk di akhirat adalah kekal di dalam api kekal neraka di dalam api neraka beserta laknat Allah. dan laknat Allah. Ini tidak main-main. Jadi kepada saudara-saudara sekalian yang selama ini merasa benar, pekerjaan yang caci maki dan fitnah, dimanapun Anda berada, jika bersedia, Anda yakin bahwa apa yang Anda sampaikan benar, Muhammad Qasim sesat, maka silakan hubungi nomor handphone di bawah ini. Itu nomor handphone saya, hubungi dan kita akan atur acaranya, dan nanti mubahalahnya diadakan live terbuka untuk publik ya, dan itu benar-benar berhadap-hadapan, bukan melalui sosial media karena tidak diajarkan demikian. Maka harus hadir, membawa keluarganya di antara kedua pihak. Saya kira demikian saja hal terpenting ini. Mudah-mudahan minimal ini menyadarkan kita semua siapa sesungguhnya yang benar, kami atau saudara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabibillah, nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di dalam Al-Quran, Al-Imran 61, itu ada sudah dasar-dasar dari dalil untuk boleh melakukan hal itu. Boleh. Hanya saja kan ini bisa diterapkan jika memang ada kedua belah pihak Ya. atau 2 kelompok ya, baik secara pribadi, perorangan atau antar kelompok yang saling menjolimi, dan saling memaksakan dirinya benar, maka tidak ada cara lain memang. Maka siapa yang benar dalam hal perdebatan atau dalam sikap saling menjolimi ini, maka Islam dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW mempersilahkan hal itu, membenarkan hal itu. Apalagi di dalam konteks tuduhan ya, akidah ya. Nah, persoalannya kan itu. Seperti tadi kita dengar saudara kita, ikhwan kita Indra, mungkin dalam konteks Muhammad Qasim ya, sebagai menyampaikan orang yang menerima petunjuk. Iya, menerima petunjuk, menyampaikan mimpi-mimpinya, dan kita anggap memang sampai saat ini tidak ada yang menyimpang. Namun dan ada itu lain itu sesat, diyakini oleh saudara kita Indra. Ya. Namun ada orang-orang yang mungkin dia
kontra, dan kemudian secara sepihak menuduh, menghujat Muhammad Qasim. Tadi itu yang kita dengar adalah dajjal, adalah sesat, adalah macam-macam. Jadi tidak ada solusi lain tentunya untuk menyelesaikan hal ini secara akidah. Nah, ayo untuk saling bersumpah, bermubahalah, siapa yang benar.